Halo semua, selamat datang di Lentera Merah, sebuah podcast di mana kita saling berbagi cerita, pengalaman, dan kisah. Setelah sekian lama kita nggak ketemu, gue juga nggak update. Gue mau minta maaf sama kalian semua. Itu dikarenakan 2 bulan yang lalu gue itu punya kesibukan yang harus memprioritaskan itu daripada update ini. Sebenarnya lebih ke nggak ada waktunya sih. Walaupun ada itu gue pakai buat istirahat. Oke. Gue minta maaf sama kalian dan sekarang selamat datang. Terima kasih buat mau dengerin lagi podcast gue di Lentera Merah ini. Malam hari ini gue kedatangan tamu cewek, asik gak nih cewek? Yang namanya gak mau disebutin. Tapi gimana ya gue memperkenalkan lo? Mungkin Rara ya. Kita sebutnya namanya Rara ya biar mudah gitu. Halo Rara. Ya, halo. Thank you nih Ra sebelumnya. Makasih banget karena lo tuh udah mau sharing pengalaman lo dan apa yang lo alamin lo dan teman-teman lo gitu. Mungkin bisa lo ceritain sekarang gitu di sini biar para pendengar Lentera Merah bisa tahu gitu. Ya, mau dimulai dari mana nih ya? Terlalu panjang gitu kayaknya. Ya nggak apa-apa, coba di sharing aja, diceritain aja, diurutin. Oke, jadi beberapa bulan lalu gue kan magang di suatu rumah sakit di kawasan Jakarta. Di situ tuh emang terkenal horor tentang pokoknya rumah sakit tua, terus banyak cerita juga dari luar-luaran yang bilang kalau itu tuh banyak penunggunya, setiap malam suka diganggu gitu. Dan saat gue di sana minggu-minggu awal itu tuh nggak ada masalah apa-apa gitu. Oke, terus? Kejadiannya tuh setelah gue sekitar Kapan tuh? sebulanan ya. Ini posisi magang di sana? Iya, magang. Berarti kan lo masih kuliah dong waktu itu? Iya, kan Oke. itu kan cukup lama kan magangnya, 3 bulanan lebih gitu. Iya, sekitaran sebulanan gue di sana masih aman-aman aja. Gue nggak denger apapun kejadian aneh gitu. Enggak. Iya, jadi gue pikir masih mitos-mitos aja gitu. Kejadian bermula dari gue dinas malam di rumah sakit tersebut. Itu jam berapa kira-kira? 3. Itu sekitar jam 12-an. Itu semua emang lagi sepi banget karena semua pasien juga lagi pada tidur. Terus awalnya tuh gue lagi mau nyiapin obat-obatannya kan. Terus tiba-tiba bunyi bel, terdengar bunyi bel. Terus abis itu kebiasaan kita kan selalu langsung nyamperin kan siapa yang mencet bel. Dan saat gue samperin ke kamar tersebut itu semua sepi, maksudnya nggak ada yang pasien yang lagi bangun butuh sesuatu. Itu sama sekali nggak ada suara pasien yang mau minta tolong gitu. Itu lo nggak mikir apa itu pasien iseng atau gimana gitu? Iya, awalnya. Terus? Awalnya emang gue pikir kayak gitu, mungkin entah kepencet atau emang iseng mau ngisengin kita gitu. Kurang tahu juga lah. Terus akhirnya karena nggak ada apa-apa ya gue balik ke tempat tadi yang gue mau nyiapin obat. Saat gue sampai di sana terdengar lagi bunyi bel. Saat gue lihat di situ kan tertera ya di kamar berapa bunyi bel tersebut. Di situ bunyinya tuh di kamar kosong yang nggak ada pasiennya. Oke. Gitu. Di saat itu juga gue kayak ngerasa iseng gitu kan.
akhirnya gue nggak berani dong sendirian. Gue panggil lah temen gue. Terus? Ya, gue panggil temen gue untuk bantu gue kasih obat-obatannya tersebut gitu. Yang tadi nih di kamar kosong tadi, lo berarti tetap nggak masuk? Ah? Nggak masuk ke kamar itu? Nggak masuk. Gue cuma di depan situ. Ya udah, gue matiin belnya dan gue nggak nyamperin karena itu emang nggak ada pasien yang tidur di sana gitu, kamar kosong. Gitu. Terus gue juga masih positive thinking kan. Kalau itu belnya emang rusak atau gimana, ya udah gue biasa aja. Terus besok paginya itu ada satu pasien saat gue lagi mau keliling mau tensi darah. Di situ ada pasien bilang kalau misalkan dia ngerasa ada yang datengin ke dia. Suster, suaranya suara suster. Iya, kata si pasien ya, suaranya suara suster. Cuma kita tuh nggak ada yang ke kamar itu untuk apa namanya? Nyamperin si pasien ini gitu loh. Terus si pasiennya juga bilang susternya itu sempat megang tangannya dia, cuma dingin banget, kayak tangan abis kena es batu terus tempelin ke pasien itu kan dingin banget ya. Iya kan? Nah iya itu, pokoknya sedingin itu gitu. Terus kita bawa santai aja ke pasiennya kalau misalkan emang kita yang datang gitu. Jadi pura-pura biar takut ya. Iya, karena kan kita juga harus menjaga nama baik dan juga mental pasien juga kan ya. Iya kan? Ya udah, jadi kita bilang aja kalau emang itu kita yang datengin. Cuma kan rasionalnya nggak mungkin kan tangan kita tuh sampai sedingin itu. Sedingin apa yang pasien kita bilang. Terus udah sih, di hari malam pertama itu kejadian cuma itu aja. Cuma ada lagi kisah di satu rumah sakit yang sama, cuma gedung yang berbeda. Itu pernah ada kejadian. Jadi ada satu tim magang. Nih lagi ditugasin malam juga. Maksudnya satu tim ini lo dalam satu tim ini atau bukan? Iya, gue dalam satu tim ini, cuma bukan gue yang ngalamin. Ngalamin, bukan gue yang ngalamin. Jadi temen satu tim gue ini yang ngalamin. Dia ngalamin lagi dinas malam juga. Dia lagi mau jemput pasien, melakukan tindakan gitu. Terus habis itu dia masuklah ke satu lift. Saat dia menunggu lift itu ada satu orang di dalam. Terus? Ya, ada satu orang di dalam. Itu sih pasti pakai baju petugas gitu sih. Terus disapa lah sama temen gue ini. Disapa tapi kok diem aja gitu. Si petugas ini? Iya, si petugas ini diem aja, nggak nyapa balik atau nggak ngasih respon ya? Iya, intinya nggak ngasih respon. Terus temen gue juga biasa aja. Akhirnya dia keluar, terus dia masuk lagi buat turun sambil sama pasiennya itu. Ada si bapak-bapak ini yang petugas tadi dia masukin itu, ada dia lagi. Ini kejadiannya kan jadinya bertiga kan, ada si petugas itu yang masih di dalam, ada temen gue sama satu pasien. Cuman pas saat masuk itu disapa lagi dong sama temen gue. Si petugasnya itu dia masih nggak ada respon. Terus si pasien ini tiba-tiba kayak langsung ngeliat temen gue aneh, ngeliat dengan pandangan aneh.
dia ngeliat pandangan aneh, temen gue masih santai aja karena nggak ada apa-apa kan. Pasiennya juga belum ngomong apa-apa. Saat udah keluar lift dan dia menuju ke suatu kamar si pasien ini, si pasien itu bilang, "Suster tadi ngomong sama siapa?" Gitu. Jadi si petugas ini ternyata bukan orang. Ya kemungkinan karena si pasien ini pun gak ngeliat gitu. Terus ada lagi? Harus segitu aja dulu mungkin. Mungkin segitu dulu aja ya. Berarti Karena next kalau ada lagi berarti cerita lagi dong Le. ya boleh lah. Oke. Jadi begitu semuanya cerita dari Rara, ya kita sebut Rara. Terima kasih buat Rara karena udah sharing ceritanya ke gua, ke teman-teman Lentera Merah juga yang lagi ngedengerin. Terus ya pokoknya terima kasih juga buat kalian yang masih apa ya? Masih mau tetap ngedengerin gitu walaupun sempat ngadet buat update gitu. Ditunggu di update selanjutnya ya semuanya. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di Lentera Merah. Dadah.